Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Habibah Marutu Soliha dengan NPM 2023-325.027 dari kelas R1A Program Studi Manajemen Retail. Dan yang saya hormati Pak Heri Nuranto selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Retail. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema transformasi digital dalam bisnis retail. Bisnis retail adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan penjualan sampai pendistribusian barang yang secara langsung ditujukan kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Transformasi digital dalam bisnis retail adalah perubahan cara bisnis retail menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan model bisnis digital baru yang membantu menciptakan dan memberikan nilai yang lebih besar kepada bisnis. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis retail secara signifikan. Konsumen kini semakin terbiasa dengan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi digital. Hal ini menuntut pelaku bisnis retail untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat tetap bersaing di era digital. Ada beberapa tren transformasi digital yang penting untuk diperhatikan oleh bisnis retail. Antara lain, yang pertama, ada omnichannel retail. Omnichannel retail adalah strategi yang menyatukan pengalaman pelanggan di berbagai saluran, baik online maupun offline. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler, situs web, dan media sosial. Yang kedua, ada personalized marketing. Pemasaran yang dipersonalisasi adalah strategi yang menggunakan data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti analisis data dan pemasaran berbasis perilaku. Yang kedua, ada artificial intelligence atau AI. Adalah teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia yang dapat digunakan dalam bisnis retail untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan layanan pelanggan, mengoptimalkan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada strategi transformasi digital. Untuk melakukan transformasi digital, bisnis retail perlu memiliki strategi yang jelas. Strategi tersebut harus mencakup tujuan transformasi, sasaran yang ingin dicapai, dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh bisnis retail untuk melakukan transformasi digital. Yang pertama, ada lakukan riset dan analisis. Bisnis retail perlu melakukan riset dan analisis untuk memahami tren transformasi digital dan bagaimana tren tersebut dapat diterapkan pada bisnis mereka. Yang kedua, ada buat tim transformasi digital. Bisnis retail perlu membentuk tim transformasi digital yang terdiri dari berbagai ahli dari berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan pemasaran. Yang ketiga, ada adopsi teknologi digital. Bisnis retail perlu mengadopsi teknologi digital yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang terakhir, ada lakukan pelatihan dan sosialisasi. Bisnis retail perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan tentang transformasi digital yang dilakukan. Selanjutnya ada usaha retail semakin menghadapi tantangan serius di era digital saat ini, baik dengan munculnya pesaing baru di bisnis retail maupun biaya operasional yang semakin meningkat, dan tak sebanding dengan pendapatan telah membuat beberapa perusahaan retail gulung tikar. Selanjutnya ada transformasi digital telah membawa perubahan drastis dalam bisnis dan operasional perusahaan. Banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari sisi efisiensi, biaya operasional maupun peningkatan pendapatan dengan melaksanakan transformasi digital. Pada dasarnya hal ini memang tujuan utama transformasi digital. Bisnis retail sendiri memiliki kegiatan pemasaran yang melibatkan penjualan sampai pendistribusian barang yang secara langsung ditujukan kepada konsumen akhir. Dan pembisnis yang menjalankan bisnis retail ini disebut pengecer atau peritel. Biasanya para pengecer ini membeli barang dari seseorang produsen atau pemasok dalam kuota yang besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan harga beli atau modal yang lebih murah.
kemudian memprosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya ada tujuan dari pemasaran retail. Yang pertama itu ada mempermudah persediaan ataupun cadangan barang serta jasa pada konsumen pada saat mereka membutuhkannya tanpa adanya waktu atau secepat mungkin. Contohnya, pelanggan dapat membeli sabun mandi di kios kelontong yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, ada menolong pembeli atau pelanggan memilih atau membuat perbandingan kualitas dari benda, serta pelayanan tertentu yang ditawarkan. Terkadang konsumen hanya membutuhkan atmosfer serta tempat yang aman dikala membeli kebutuhannya, alhasil tanpa memberikan harga. Disinilah para retail ataupun pelakon bidang usaha retail wajib dapat melakukan improvisasi agar dapat menciptakan suasana aman bagi para klien. Yang ketiga, ada membantu agar standar kehidupan masyarakat dapat meningkat melalui promosi barang serta pelayanan yang diperlakukan oleh konsumen. Promosi dilakukan agar pelanggan bisa mendapatkan data mengenai sesuatu produk sehingga muncul keinginan untuk membayar. Bila produk yang ditawarkan itu baik secara tidak langsung serta meningkatkan standar konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada tantangan transformasi retail. Yang pertama ada beradaptasi dengan teknologi baru. Sektor retail seringkali bergulat dengan laju kemajuan teknologi. Pengecer harus memilih teknologi yang relevan dan melatih staf mereka sesuai dengan itu. Tantangannya bukan hanya mengenai penerapan alat-alat baru, tetapi juga tentang pengintegrasian alat-alat tersebut ke dalam sistem yang sudah ada. Yang kedua, ada keamanan dan privasi data. Karena transformasi digital melibatkan penanganan data pelanggan dalam jumlah besar, memastikan keamanan dan privasi menjadi hal yang terpenting. Pengecer menjalankan tugas melindungi informasi sensitif dari ancaman dunia sambil mematuhi undang-undang perlindungan data. Yang ketiga, ada harapan pelanggan. Harapan pelanggan, konsumen dapat ini mengharapkan pengalaman berbelanja omnichannel yang lancar. Pemenuhan ekspektasi ini mengharuskan pengecer untuk terus berinovasi dan meningkatkan penawaran digital mereka yang mungkin memerlukan biaya mahal dan rumit. Yang keempat, ada persaingan dan dinamika pasar. Area digital telah meningkatkan persaingan di bidang retail. Pengecer kecil khususnya merasa kesulitan untuk bersaing dengan pemain besar dan mapan yang memiliki sumber daya inisiatif digital yang lebih. Yang kelima, ada manajemen rantai persediaan. Modernisasi rantai pasok dengan teknologi digital merupakan hal yang penting, namun penuh tantangan. Pengecer harus memastikan bahwa pasokan rantai mereka efisien, transparan, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan yang permintaan pasar. Transformasi pasokan rantai retail digital adalah salah satu aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yang keenam, ada biaya implementasi. Berinvestasi dalam transformasi digital bisa menjadi mahal. Biaya teknologi baru dan kebutuhan personel yang terampil untuk pengelolanya menimbulkan hambatan finansial yang signifikan, terutama bagi pengecer kecil. Yang ketujuh, ada perubahan budaya dan organisasi. Transformasi digital memerlukan perubahan budaya dan pola pikir perusahaan. Karyawan di semua tingkatan harus menerima perubahan yang dapat menjadi hambatan besar dalam organisasi yang berstruktur tradisional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital adalah hal yang penting bagi bisnis retail untuk tetap relevan di era digital. Bisnis retail yang memanfaatkan teknologi digital akan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.